Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat pagi di siang hari. Luar biasa pada siang hari ini, saya Irma Nomiasari sebagai moderator dapat menyapa dan bersama sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi. Tentunya pada program TKPLB Online Series, acara Bicara TKPLB. Bagaimana kabarnya sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan semoga semua dalam suasana hati senang dan bahagia. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, P4TK Tegaran BLB bekerja sama dengan kelas bersama akan memberikan sertifikat kepada kita semua yang mengikuti acara hari ini sampai akhir. Lalu bagaimanakah caranya? Caranya cukup mudah. Masuk dan login ke alamat Simpek PTK di alamat fasnikom.tkplb.id, kemudian pilih acara Bicara TKPLB Back to School Series, protokol kesehatan dan membangun budaya baru di sekolah. Silakan pilih kelas yang masih kosong. Kemudian ada informasi menarik ini, registrasi pendaftaran akan ditutup pada jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan administrasi kegiatan akan ditutup pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 16 Desember 2020. Mudah kan? Apabila dirasa masih bingung mengenai administrasi untuk mendapatkan sertifikat digital, tidak perlu khawatir. Di akhir acara akan ada penjelasan teknis mengenai administrasi untuk mendapatkan sertifikat digital. Jadi tidak perlu khawatir. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, masih dalam tema seri Back to School. Topik bahasan kita kali ini cukup hangat, sedang banyak diperbincangkan dan cukup menggalaukan untuk semua pihak, terutama yang memiliki anak yang masih duduk di jenjang sekolah ataupun duduk di jenjang pendidikan tinggi, yaitu mengenai protokol kesehatan dan membangun budaya baru di sekolah. Kita akan bahas bersama Ibu Dr. Anna Lisdiana MPD dan Ibu Tia Nurmeliawati MPSI. Nanti kita juga akan bertemu dan mendengarkan paparan dari para narasumber yang insya Allah akan memberikan manfaat dan banyak memberi kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, siap-siap kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dibahas pada saat sesi ini, kami mohon aktif berdiskusi karena ini kesempatan yang baik untuk kita semua. Tanggapan maupun pertanyaan dapat diketikkan di kolom chat. Jangan lupa foto atau screenshot tanggapan atau pertanyaan sahabat luar biasa, kesempatan insan edukasi. Karena hasil screenshotnya menjadi salah satu dokumen yang diperlukan pada saat menyelesaikan administrasi di akhir acara. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, kembali ke topik bahasan kita. Wacana untuk kembali ke sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka sudah direncanakan dari bulan November. Tapi semua rencana tersebut masih tergantung rekomendasi dari gugus tugas penanganan COVID-19. Memang tidak mudah untuk mengadakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka di tengah pandemi seperti saat ini. Namun, bukan berarti tidak ada upaya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Persiapan harus dilakukan secara matang, terutama soal protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru. Oleh karena itu, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Anna Lisdiana dan Ibu Tia Nurmeliawati dan juga akan menjelaskan berbagai hal terkait protokol kesehatan dan membangun budaya baru di sekolah. Untuk sesi pertama, kita undang Ibu Anna Lisdiana. Halo, selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Irma. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya mohon izin untuk membacakan CV-nya Ibu Ana. Silakan Bu Irma.
Ibu Ana. Ibu Ana adalah Dokter Analis Diana MPD. Lahir di Tasikmalaya tanggal 10 Desember 1977. Kita langsung aja ke riwayat pendidikan. S1-nya Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, lulus di tahun 2001. Kemudian S2-nya Pendidikan Kebutuhan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia, lulus di tahun 2011 dan pada saat ini sedang mengikuti S3 Pendidikan Khusus UPI. Semoga diberikan kelancaran untuk menyelesaikan pendidikan S3-nya ya Bu Ana. Terima kasih. Riwayat pekerjaannya Ibu Ana, dokter di klinik P4TK, TK, dan PLB dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Beliau juga merangkap sebagai Widya Iswara dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Luar biasa. Area of expertise, pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Wah, mantap. Luar biasa, sangat menginspirasi. Baik, kalau begitu kita boleh mendengarkan paparan dari Ibu Ana sebelum kita berdiskusi. Bagi sahabat luar biasa kelas Matan Insan Edukasi yang sudah hadir, jangan ragu-ragu untuk mengajukan pertanyaan. Baik, silakan Ibu Ana. Baik, terima kasih Bu Irma. Terima kasih. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ke sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Selamat bertemu lagi ya di dalam acara Bicara TKPLB yang pada hari ini saya diminta untuk membahas terkait dengan protokol kesehatan. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Sudah muncul Bu Irma? Sudah muncul, sudah Bu. muncul. Oke. Ya, sudah Baik. muncul. Baik sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Kita tahu pada tanggal 20 November kemarin sudah sama-sama diumumkan surat keputusan bersama ya terkait dengan rencana kembali ke sekolah pada pembelajaran semester genap, artinya dimulai Januari tahun 2021. Kita juga tahu bahwa kondisi kita saat ini memang masih dilematis gitu ya, tidak ideal dan juga mungkin kita tidak bisa mengharapkan kondisi ideal dari kita gitu ya. Kenapa? Karena kondisi peserta didik di Indonesia ini tentu sangat beragam dari sisi geografis, dari sisi latar belakang sosial ekonomi dan lain-lain itu sangat beragam. Dari sisi aksesibilitas internet saja misalnya tidak semua tempat mendapat akses internet yang baik. Di samping itu juga kita tahu bahwa mungkin tidak semua keluarga memiliki privilege ada orang tuanya yang salah satunya misalnya bisa mendampingi anak-anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh. Banyak juga keluarga yang ayah ibunya itu harus bekerja, itu kan ya, karena tuntutan ekonomi tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan mendampingi anaknya melakukan PJJ. Banyak juga yang karena sisi ekonomi itu, misalnya dari sisi ekonomi pas-pasan, malah pada masa PJJ anaknya juga harus ikut bekerja, gitu kan ya, seperti itu. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, ada banyak dampak negatif yang terjadi pada anak, mulai dari ancaman anak putus sekolah yang semakin banyak, kemudian juga ada resiko kehilangan pembelajaran atau learning loss yang semakin meningkat. Bahkan dilaporkan juga ada banyak tekanan psikososial, misalnya anak menjadi stres karena proses pembelajaran yang mungkin terlalu banyak tuntutan-tuntutan selama pembelajaran jarak jauh dan sebagainya yang menyebabkan anak menjadi stres selama belajar. Ataupun juga mungkin ada stres dari orang tua yang mendampingi anak belajar karena memang pada dasarnya mungkin orang tua bukan tidak memahami bagaimana cara menghadapi anak-anak belajar sebagaimana guru, sehingga ketika harus mendampingi anak ini mungkin tidak bisa mendampingi secara sepenuhnya seperti itu ya. Di samping itu juga ada resiko kekerasan di rumah yang mungkin juga tidak bisa terdeteksi oleh kita. Nah, namun
kalau misalnya membaca dari rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri, sebenarnya menyatakan bahwa bagaimanapun pembelajaran jarak jauh lebih aman jika gitu ya, jika misalnya memang nanti memang harus dipikirkan benar-benar gitu kan ya, bahwa pertimbangan anak masuk sekolah itu akan lebih banyak manfaatnya dibanding risikonya. Seperti hal yang tadi saya katakan, jika memang di rumahnya itu orang tua bisa mendampingi, anak juga merasa nyaman belajar di rumah gitu kan saat ini, masih bisa meneruskan PJJ karena kemarin juga disampaikan bahwa Mas Menteri juga menegaskan bahwa pembukaan sekolah ini bukan wajib. Jadi walaupun misalnya sekolah sudah akan dibuka, tapi kemudian orang tua nanti belum mengizinkan, nah itu juga masih diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tetapi kan kita juga harus menyiapkan bahwa karena keberagaman inilah gitu kan ya, karena keberagaman inilah kita harus bisa menyiapkan mana anak-anak yang bisa masuk ke sekolah, mana anak-anak yang masih tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu memang sekolah harus mulai menyiapkan bagaimana nanti ketika anak-anak masuk sekolah itu kita bisa meminimalisir resiko yang mungkin terjadi terkait dengan terpapar COVID-19 seperti itu. Kita kembali kepada prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID ini. Yang pertama, coba lihat prinsipnya. Kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas utama, ya. Dan itu bukan hanya untuk peserta didik saja. Kesehatan dan keselamatan itu juga harus untuk juga pendidiknya, tenaga kependidikan dan keluarga seperti itu. Dan juga bagaimana terkait dengan tumbuh kembang peserta didik dan juga kondisi psikososialnya. Kemarin dinyatakan bahwa pemerintah pusat sudah menyerahkan kebijakan ini apakah sekolah akan dibuka atau tidak kepada pemerintah daerah. Ada beberapa pertimbangan yang perlu difikirkan gitu ya, yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka ini. Di antaranya adalah terkait dengan tingkat risiko penyebaran COVID di wilayahnya. Kemudian terkait dengan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa. Beberapa waktu yang lalu kementerian sudah menyebarkan ya isian yang harus diisi oleh setiap satuan pendidik terkait dengan daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka. Apa saja nanti akan kita lihat. Yang menarik adalah di sini kalau misalnya kita lihat dari data yang sudah masuk, sebentar ya, kan bahwa pembelajaran tatap muka itu hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Nah, dari hasil sekolah-sekolah yang sudah mengisi terkait dengan daftar periksa ini, kalau kita lihat di data yang ada di Pusdatin seperti ini, Bapak Ibu, untuk jenjang PAUD, untuk yang di TK itu 64% sekolah atau ada 60.000 sekolah taman kanak-kanak itu masih belum merespon. Ya, baru 35,95% yang merespon. Kita juga belum tahu apakah yang merespon itu adalah sudah siap atau tidak, tapi lebih banyak ini yang belum merespon. Untuk jenjang-jenjang yang di atasnya, di SD, di SMP itu sudah ada peningkatan, yang meresponnya sudah cukup banyak, tapi ini baru setengahnya ya yang merespon. Ini juga memberi gambaran apakah sebenarnya sekolah sudah siap atau tidak. Nah, kembali ke yang tadi, pemerintah daerah itu salah satu tugasnya adalah memastikan gitu ya, ketika nanti pemerintah daerah itu akan membuka pembelajaran tatap muka, harus memastikan bahwa sekolah-sekolah ini memang sudah siap terkait dengan minimal daftar periksa kesiapan yang sudah harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan, ya. Apa saja ya? Yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, mulai dari toilet atau kamar mandi bersih gitu ya. Kita lihat bagaimana kondisi toilet atau kamar mandinya. Kemudian juga tentu saja sekarang harus ditambah dengan adanya sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau juga mungkin menyiapkan tempat-tempat hand sanitizer seperti itu. Dan selanjutnya juga terkait dengan ketersediaan desinfektan untuk dilakukan penyemprotan selama terus-menerus seminggu sebelum pembukaan sekolah dan setiap hari setiap setelah pembelajaran.
Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ketersediaan fasilitas kesehatan. Apakah sekolah sudah mempunyai akses gitu ya, sudah mempunyai akses ke fasilitas kesehatan, misalnya yang terdekat adalah mungkin dengan puskesmas seperti itu. Kemudian bagaimana penerapan area wajib masker seperti ini ya, atau mungkin kalau untuk di satuan pendidikan luar biasa yang untuk anak tunarungu, bagaimana di sana harus menggunakan masker yang tembus pandang, seperti itu. Dan kemudian juga terkait dengan kesediaan termogan atau pengukur suhu tubuh, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kesiapan satuan pendidikan untuk membuka pembelajaran tatap muka adalah pemetaan terhadap warga satuan pendidikan, gitu ya. Nah, ini terkait dengan apa saja? Terkait dengan sekolah harus mendata nih siswa-siswanya ini apakah ada warga satuan pendidikan kita ini yang memiliki kondisi medis komorbid, artinya ada penyakit penyerta gitu ya yang tidak terkontrol. Apakah ada warga satuan pendidikan ini yang tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Ada tidak warga yang dari warga satuan pendidikan itu yang berasal dari zona merah dan sebagainya, apakah dia sudah selesai melakukan isolasi mandiri dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga harus dilakukan pemetaan oleh sekolah sebelum nanti sekolah dibuka, seperti itu. Kemudian juga ada tidak sebelum nanti dibuka itu ada kesepakatan bersama komite sekolah terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan, gitu ya. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa jika komite sekolah tidak setuju, kalaupun misalnya pemerintah daerah sudah menyetujui, kemudian sekolah juga siap, komite sekolah tidak setuju, maka pembelajaran tatap muka tetap tidak diperkenankan, seperti itu. Nah, selain itu juga bahwa kepala sekolah juga harus membentuk satuan tugas ya, mulai dari tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang, kemudian juga ada tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, dan tim pelatihan dan humas. Untuk apa? Nanti untuk tim pembelajaran itu kan nanti ketika pelaksanaan pembelajaran karena kita harus menjaga jarak, tidak memungkinkan misalnya satu kelas yang biasanya diisi oleh 32 peserta didik kan tidak mungkin seperti itu karena dibatasi misalnya menjadi maksimal 18 orang, artinya harus dibagi menjadi 2 shift. Nah, bagaimana nanti tim pembelajaran ini yang akan melakukan pengaturan terkait dengan shift pembelajaran dan lain-lain, dan bagaimana juga tata ruang di sekolah. Kemudian yang kedua adalah membentuk tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Jadi fungsinya pada umumnya adalah tim kesehatan ini nanti yang akan membuat prosedur pemantauan ya. Jadi akan membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan mulai dari pemeriksaan suhu setiap warga sekolah setiap harinya gitu Kak, apakah ada yang di atas 37,5 derajat Celcius, ada tidak yang mengalami gejala-gejala seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek dan sebagainya. Tim kesehatan ini juga harus memantau pelaksanaan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memakai masker dan sebagainya? Ada tidak warga satuan pendidikan yang misalnya ada riwayat kontak dengan yang terkonfirmasi positif COVID dan sebagainya. Nah, ini adalah menjadi tugas tim kesehatan. Di samping itu juga ya tim kesehatan kebersihan ini juga memastikan bahwa yang tadi sudah saya sebutkan misalnya sekolah sudah didesinfeksi ya, sudah didesinfeksi selama seminggu sebelum pembelajaran dibuka secara terus-menerus dan setiap hari selama pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi terkait dengan protokol kesehatan pada pembelajaran tatap muka ini adalah baik pada masa transisi maupun masa kebiasaan baru, jaga jarak minimal 1,5 meter. Seperti yang tadi saya sebutkan, berarti tim pembelajaran dan tata ruang itu harus sudah memikirkan bagaimana nanti tata ruang di kelas, gitu kan ya. Bagaimana menjaga jarak bangku sehingga jarak antar peserta didik itu minimal 1,5 meter ke samping dan ke belakang, seperti itu. Kemudian juga jumlah maksimal peserta didik per ruang kelasnya itu juga dibatasi. Misalnya untuk PAUD 5 orang, untuk pendidikan dasar dan menengah 18 orang, dan SLB 5 orang, seperti itu. Artinya perlu ada sistem shift gitu ya, atau shifting atau sistem bergiliran pada
rombongan belajar, dan itu nanti ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah tadi yang Satgas Tim Pembelajaran dan Tata Ruang. Kemudian ada beberapa perilaku wajib yang harus diterapkan oleh seluruh warga satuan pendidikan. Misalnya adalah dengan menggunakan masker kain 3 lapis atau mungkin masker kain 2 lapis yang ditambah dengan selapis tisu, boleh seperti itu, atau mungkin menggunakan masker sekali pakai atau masker bedah. Kemudian perilaku wajib cuci tangan sebelum masuk sekolah, itu kan ya, jadi di gerbang ada fasilitas cuci tangan, kemudian juga ini di berbagai tempat juga ada apa, ada postingan-postingan pengumuman-pengumuman terkait dengan bagaimana harus menjaga jarak, ya. Nah, ini adalah perilaku-perilaku wajib. Ini contoh dari tata letak bangku itu seperti ini, bahwa jaraknya harus diatur sedemikian rupa sehingga jarak antar peserta didik itu minimal 1,5 meter seperti itu, dan tersedia fasilitas cuci tangan pakai sabun. Nah, kemudian juga dipastikan ketika nanti pembelajaran tatap muka dibuka, kondisi medis warga satuan pendidikan, jadi bukan hanya peserta didiknya, pendidiknya juga harus sehat, dan kalaupun misalnya ada penyakit penyerta itu adalah dalam kondisi terkontrol, gitu ya. Kemudian tidak ada gejala-gejala dari COVID-19 yang sudah disebutkan. Dan ini bagaimana nanti apakah kantin diperbolehkan atau tidak, misalnya pada masa transisi, misalnya pada masa awal masuk gitu ya, 2 bulan masuk pertama itu tidak diperbolehkan, tapi nanti mungkin bisa diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Bagaimana kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, kegiatan lain selain kegiatan pembelajaran, itu juga ada aturannya itu ya, bagaimana tata cara pembukaan misalnya kegiatan-kegiatan lain selain pembelajaran, seperti itu. Nah, selain itu juga bahwa di sini dikatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan kembali lagi harus mulai melihat apakah satuan pendidikan yang nanti akan membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Januari ini sudah benar-benar memenuhi daftar periksa dan protokol kesehatan di satuan pendidikannya, ya. Nah, kemudian juga terkait dengan orang tua, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada orang tua untuk mempersiapkan nanti anak-anaknya, kalau misalnya anak-anaknya itu harus mulai mengikuti pembelajaran tatap muka di semester genap Januari 2021. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan pembelajaran tatap muka. Apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan sebelum dan sesudah pembelajaran, ya. Jadi, sebelum pembelajaran, satuan pendidikan atau sekolah itu harus melakukan desinfeksi terhadap sarana dan prasarana serta lingkungan satuan pendidikan. Itu dilakukan selama 1 minggu penuh, ya. Jadi selama 1 minggu penuh sebelum sekolah dibuka, itu harus dilakukan desinfeksi. Ya, kemudian nanti sebelum dan setelah pembelajaran itu juga dilakukan desinfeksi terhadap sarana prasarana dan lingkungan sekolah. Terutama untuk daerah-daerah ataupun benda-benda yang memang sering gitu ya, sering dipegang gitu ya, sering dipegang misalnya tangga gitu kan ya, pegangan tangga, kemudian juga daun pintu dan lain-lain, termasuk juga terkait dengan meja, kursi gitu yang telah dipakai oleh peserta didik ketika sebelum berganti ke peserta didik shift berikutnya, itu harus dilakukan desinfeksi terlebih dahulu. Yang kedua juga sebelum pembelajaran harus kita pastikan ada cukup cairan desinfektan, hand sanitizer ataupun terkait dengan air bersih pada fasilitas cuci tangan pakai sabun, seperti itu. Dan setelah pembelajaran juga harus diperiksa kembali apakah itu masih tersedia. Demikian juga halnya dengan ketersediaan masker. Nah, maksudnya ini adalah masker cadangan. Tentu saja peserta didik kan sebelum ke sekolah dia sudah membawa masker dan sudah disarankan mereka untuk membawa masker ganti. Kalau misalnya nanti selama kan setiap kalau misalnya kotor ataupun basah itu kan harus diganti. Tapi sekolah juga harus menyediakan masker cadangan jika seandainya ada peserta didik yang lupa ataupun yang kehabisan masker yang dibawanya seperti itu.
Kemudian juga satuan pendidikan harus memastikan bahwa termogannya itu adalah berfungsi dengan baik. Jangan sampai ketika akan dipakai, pagi-pagi anak sudah datang, kita akan melakukan pengecekan suhu, pas waktu mau dicek ternyata termogannya dalam kondisi yang tidak bisa digunakan. Jadi sebelumnya itu harus sudah dipastikan dulu bahwa termogan berfungsi dengan baik. Dan setelah selesai pada hari itu juga dilihat kembali apakah termogannya masih berfungsi dengan baik, ya. Nah, selain itu satuan pendidikan juga seperti tadi dikatakan melakukan pemantauan kesehatan untuk warga satuan pendidikannya, mulai dari pengukuran suhu, menanyakan ada atau tidaknya gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, dan kalaupun misalnya ada nanti kita laporkan hasil pemantauan kesehatannya itu kepada ke dinas ataupun ke fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, selain satuan pendidikan, warga dari satuan pendidikan ini juga termasuk di dalamnya adalah pendidik, tenaga kependidikan, termasuk pengantar dan penjemput, itu wajib mengikuti protokol kesehatan. Mulai dari sebelum berangkat, selama perjalanan, sebelum masuk gerbang, selama pembelajaran, kemudian setibanya ya, selesai kegiatan pembelajaran, bagaimana dalam perjalanan pulang, dan juga setelah sampai di rumah. Jadi tentu saja sebelum berangkat anak-anak harus sudah sarapan ya, harus sudah sarapan dengan konsumsi gizi yang seimbang dan memastikan bahwa anak-anak ataupun pendidik yang akan berangkat ke sekolah itu memiliki suhu tidak lebih dari 37,5 seperti itu. Tidak ada keluhan batuk, tidak ada keluhan sakit tenggorokan. Kemudian juga dipastikan bahwa sebelum berangkat dari rumah anak-anak sudah memakai masker kain 3 lapis ataupun menggunakan masker medis. Nah, sebaiknya juga anak-anak warga satuan pendidikan itu dibekali dengan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, membawa makanan sendiri dan juga membawa peralatan-peralatan pribadi ya, baik itu peralatan belajar, peralatan ibadah dan sebagainya. Jadi sangat kita perlu tekankan bahwa tidak boleh ada lagi saling pinjam meminjam barang ya. Kadang-kadang kan seringkali ya anak-anak misalnya lupa bawa pulpen, lupa bawa penghapus gitu ketika belajar perlu kemudian pinjam. Nah, seperti itu tidak diperkenankan lagi karena memungkinkan adanya transmisi ataupun ya kontak gitu ya melalui barang-barang tadi. Kemudian itu sebelum berangkat ya. Kemudian selama perjalanan juga demikian dipastikan bahwa selama perjalanan dari rumah ke sekolah semuanya tetap menggunakan masker. Kemudian bagaimana nanti kita juga memikirkan ketika pengantaran, jangan sampai nanti ketika pengantaran kemudian terjadi kerumunan gitu ya. Jadi benar-benar orang tua itu hanya boleh mendrop, kemudian tidak menunggu di depan gerbang dan berkumpul itu ya. Jadi dia hanya mendrop kemudian berangkat lagi gitu kan ya. Nah, di gerbang ini dilakukan oleh tim kesehatan dilakukan pengukuran suhu tubuh. Kemudian semua warga sebelum masuk ke dalam sekolah diwajibkan untuk cuci tangan baru kemudian nanti memasuki ruang kelas. Nah, kemudian juga selama pembelajaran seperti yang tadi sudah disampaikan, posisi ataupun jarak itu harus dipastikan tetap menjaga jarak selama pembelajaran. Tadi juga sudah disampaikan bahwa anak-anak harus menggunakan alat-alat sendiri, alat-alat tidak saling meminjam gitu ya, tidak saling meminjam peralatan. Kemudian juga ada pengumuman-pengumuman di berbagai spot gitu ya bahwa harus menjaga jarak, harus cuci tangan pakai sabun dan memakai masker, serta melakukan pengamatan terhadap semua kesehatan dari semua warga di satuan pendidikan. Setelah selesai kegiatan pembelajaran, tetap harus menggunakan masker gitu ya, kemudian keluar kelas dengan tetap menjaga jarak, anak-anak harus segera pulang gitu ya, tidak ada lagi yang berkumpul-kumpul, kemudian tidak bergerombol-bergerombol gitu kan, seperti itu, anak-anak disarankan untuk segera pulang, orang tua juga harus sudah menjemput di lokasi yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga jarak, seperti itu. Oleh karena itu mungkin di beberapa tempat yang memang akan dijadikan titik kumpul atau titik penjemputan, itu harus sudah ada tanda-tanda jaga jarak dan juga misalnya tanda-tanda di lantai terkait dengan jarak antrian.
Nah, kemudian juga kita harus pastikan bahwa nanti misalnya setelah sampai di rumah, apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Mereka tidak langsung misalnya ke ruangannya, tapi dia harus segera membuka barang-barang yang sudah dibawanya, melakukan desinfeksi terhadap barang-barang tersebut, kemudian juga mandi gitu ya, mandi semua baru diganti dengan pakaian yang bersih, baru dia bisa kemudian kontak dengan warga yang ada di rumah. Seperti yang tadi disampaikan bahwa prinsip utamanya adalah bukan hanya saja kesehatan dan keselamatan peserta didik, tapi juga termasuk orang tua dan juga warga yang ada di rumahnya gitu ya. Jangan sampai nanti peserta didik ini menjadi faktor penyebab tertularnya gitu ya keluarga yang ada di rumah. Kalau misalnya dia tidak mengikuti protokol kesehatan yang diharuskan, ya. Jadi dipastikan bahwa anak-anak melakukan apa, eee, protokol kesehatan wajib gitu ya, mulai dari bagaimana dia memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, itu harus benar-benar ditekankan kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak apa ya, lupa gitu kan ya, seperti itu. Kan kemudian kita juga khawatir anak-anak yang lebih kecil mungkin ya, anak-anak di PAUD dan juga di jenjang pendidikan dasar akan sulit memulai adaptasi kebiasaan baru ini, memakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan pakai sabun. Oleh karena itu memang mulai dari sekarang orang tua harus sudah menyiapkan gitu ya, harus sudah menyiapkan dan menjadi model untuk hal tersebut. Tidak mungkin kan misalnya kita menginginkan anak-anak patuh ataupun selalu gitu ya, selalu memakai masker ketika dia keluar rumah kalau misalnya orang tuanya juga tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi ketika kita ingin anak-anak kita nanti bisa bisa apa, bisa disiplin mengikuti protokol kesehatan terutama 3M, tentu saja orang tua juga harus sudah bisa memodelkan hal tersebut gitu ya. Bagaimana memakai masker yang benar, bagaimana sambil mencuci tangan yang benar, itu harus sudah benar-benar ditekankan sehari-hari di rumah. Kita masih punya waktu yang bukan punya masih punya waktu ya, ada waktu sedikit lagi sampai mungkin nanti Januari gitu ya. Bagaimana kita harus benar-benar menyiapkan bahwa anak-anak sudah diberikan informasi yang cukup gitu, bahwa mereka memang harus melakukan ini 3M gitu ya. Mmm, itu harus benar-benar kita sampaikan kepada anak-anak. Untuk anak-anak yang lebih kecil bisa melalui cerita, bisa melalui pembiasaan, dan tentu saja yang seperti saya sampaikan tadi pemodelan ini memang sangat-sangat penting gitu ya. Terkait dengan bagaimana cuci tangan pakai sabun yang benar gitu, bukan hanya sekedar membasahi tangan gitu kan ya, tapi bagaimana dia misalnya mencuci tangan minimal 20 detik gitu ya memakai sabun. Yang terbaik adalah memang mencuci tangan memakai sabun. Jika memang tidak memungkinkan baru kita menggunakan cairan hand sanitizer seperti itu. Tetapi jika masih memungkinkan, masih ada sarana cuci tangan memakai sabun, yang terbaik adalah menggunakan sabun. Bukan hanya membasahi, tapi memang eee, setiap area yang ada pada tangan itu memang sudah terdesinfeksi dengan sabun. Mulai dari punggung tangan, sela-sela jari, kuku, dan sebagainya, itu sudah bersih seperti ini gitu ya, kemudian nanti dikeringkan dengan tisu, seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita mengajarkan dan membiasakan kepada anak untuk memakai masker yang benar gitu ya. Sering kita melihat mungkin ada yang memakai masker, tapi maskernya ditaruh di bawah hidung, misalnya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mengatakan bahwa area yang harus ditutup itu meliputi hidung, mulut, dan dagu. Dan kita harus memastikan bahwa masker ini benar-benar rapat dengan kulit muka, ya, seperti itu. Bagi yang memakai masker medis, pastikan memang bagian yang luar itu, bagian yang berwarna itu berada di sebelah luar. Sementara bagian yang putih yang juga lebih halus itu adalah di bagian dalam ya. Karena itu juga memang ada fungsinya masing-masing gitu ya. Ada karena kemarin-kemarin sempat ada yang eee, banyak ya mungkin postingan bahwa, oh kalau misalnya kondisinya seperti ini itu harus dibalik, padahal memang tidak seperti itu. Yang bagian dalam yang berwarna putih, yang lembut itu memang
dikhususkan lembut itu supaya dia tidak mengiritasi bagian muka seperti itu. Kemudian lipatannya juga kalau misalnya bagian luarnya itu kan lipatannya ke bawah sehingga tidak memungkinkan misalnya kalau ada debu ataupun kuman nanti tidak akan menempel, tidak akan bersembunyi di situ gitu kan karena lipatannya ke bawah. Sebaliknya kalau misalnya bagian putihnya yang di luar itu dia akan terbuka ke atas gitu kan ya lipatannya dan itu memungkinkan kuman-kuman akan ada di situ seperti itu ya. Bagaimana cara membuka masker itu dengan membuka talinya bukan memegang bagian depannya dan bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan masker itu anak harus melakukan cuci tangan. Itu ada hal-hal yang mungkin harus ditekankan ya kepada anak-anak supaya mereka memang benar-benar menyadari dan juga memahami bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan. Terutamanya bagi anak-anak yang ada di jenjang PAUD dan sekolah dasar ya. Saya rasa mungkin kalau misalnya untuk anak-anak yang di jenjang menengah apalagi tinggi terkait dengan protokol kesehatan mereka sudah bisa berpikir dan menimbang-nimbang sendiri seperti itu ya bahwa ini memang harus seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih kecil memang ini tantangannya menjadi lebih besar. Bagaimana nanti di sekolah juga guru harus selalu mengingatkan mungkin kepada anak-anak, apalagi anak-anak yang di jenjang yang lebih rendah seperti itu. Demikian mungkin Bu Irma sedikit paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan protokol kesehatan selama nanti akan kita membuka lagi pembelajaran tatap muka. Ya, mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu dikonfirmasi dan lain-lain nanti Bapak Ibu bisa langsung disampaikan di komentar ya sehingga nanti bisa dibacakan di akhir kegiatan. Baik, Bu Irma. Gangguan teknis ya terkait dengan ini sound-nya Bu Irma. Baik, mungkin sebelum ke tanya jawab terkait dengan protokol kesehatan, kita akan tampilkan terlebih dahulu materi kedua terkait dengan budaya baru di sekolah ya. Kita panggil saja terlebih dahulu pemateri yang kedua yaitu Ibu Tia Nurmeliawati. Baik, apa kabar Bu Tia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Ana. Baik. Baik, silakan Bu Tia. Saya mungkin karena kebetulan tadi Bu Irmanya ada gangguan sepertinya ya. Jadi saya juga tidak bisa menyampaikan profil dari Bu Tia. Yang jelas saya sampaikan kepada sahabat luar biasa insan edukasi dan juga classmate semuanya. Bu Tia Nurmeliawati adalah salah satu widya iswara di P4 TK PLB dengan latar belakang terkait dengan psikologi. Itu ya Bu Tia ya. Oke, Bu Irma, sudah bisa sound-nya? Halo, mohon maaf. Alhamdulillah. Baik, kita lihat di kolom chat ini sudah banyak nih dari sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saya coba bacakan dulu. Kalau diberlakukan lagi sekolah bagi para siswa atau semua warga sekolah, apakah perlu dilakukan rapid test? Termasuk kepada anak-anaknya, pada siswa-siswanya, guru maupun semua yang terlibat. Kemudian berapa persen diberlakukan dalam satu kelas? Oh, mungkin maksudnya berapa persen porsi anak-anak yang dalam satu kelas itu ada berapa orang nih sebaiknya. Kemudian ada pertanyaan juga, bila ada sekolah atau bahkan dinas hanya memberlakukan guru saja yang rapid test, bagaimana jaminan keamanan buat anak-anaknya? Kemudian ada bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa kembali ke sekolah itu aman. Wah, silakan Bu Ana dan Bu Tia. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini memang agak pertanyaan yang cukup sulit nih dari penanya ya terkait dengan bagaimana sih nanti keamanannya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang kita harus menimbang gitu ya resiko dan manfaat dari nanti pembukaan PJJ. Idealnya memang kita melakukan terhadap semua warga satuan pendidikan jika memungkinkan gitu ya.
Nah, karena berbagai keterbatasan mungkin ini tidak mungkin gitu ya. Tapi kalau memang memungkinkan itu sebaiknya memang dilakukan terhadap semua warga yang ada di satuan pendidikan. Bahkan mungkin bukan rapid test ya, karena rapid test itu kadang-kadang kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari hasil rapid test yang non reaktif ataupun reaktif. Mungkin seharusnya langsung ke swab seperti itu. Tapi kan itu juga selain dari sisi biaya dan juga keterbatasan yang lain-lain ya. Jadi paling juga kita melakukan seperti yang tadi di awal, kita screening dari riwayat gitu kan. Ada tidak kontak terhadap orang lain yang terkonfirmasi positif COVID, ada tidak riwayat demam di atas 37,5 derajat Celcius, ada tidak gejala-gejala yang lain. Jika ada, maka siapapun itu, baik guru, pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik, sementara tidak masuk sekolah dulu gitu kan ya. Kemudian dia melakukan isolasi selama minimal 14 hari. Kemudian nanti dievaluasi ulang seperti itu, Bu Irma ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ini terkait dengan hal-hal yang tadi ditanyakan ya, karena ini banyak yang bertanya, saya lihat terkait dengan protokol kesehatan, bahwa 3M itu wajib ya untuk semua. Gitu ya. Di sini ada yang bertanya, dari usia berapa sih anak boleh menggunakan masker? Seperti itu ya. Kalau misalnya dilihat dari, sebenarnya kemarin di awal bulan ini WHO memunculkan pedoman terbaru ya. Misalnya dikatakan bahwa anak usia 6 sampai 11 tahun wajib, anak di bawah itu dianjurkan. Tapi Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri juga sudah menyatakan bahwa anak di atas usia 2 tahun direkomendasikan untuk memakai masker ya. Di bawah 2 tahun tidak, karena ada kekhawatiran dia tercekik atau tersedak gitu, seperti itu. Jadi untuk anak di atas 2 tahun diperbolehkan menggunakan masker, dan tapi tetap juga mungkin untuk anak-anak PAUD itu masih dengan pengawasan ya. Kemudian juga ini terkait dengan pertanyaan, boleh nggak memakai face shield? Oh boleh gitu ya. Kalau memakai masker ditambah face shield ya, karena itu adalah face shield itu adalah proteksi tambahan. Jadi utamanya adalah memakai masker ditambah face shield itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena dengan face shield itu akan lebih terproteksi lagi, anak akan tercegah dia memegang mata, itu kan seperti itu. Tapi dia tetap harus menggunakan masker gitu. Jadi tidak berarti bahwa face shield menggantikan masker. Sekarang kan mungkin dapat banyak dilihat ya, orang lebih nyaman gitu mungkin menggunakan face shield dibandingkan pakai masker, akhirnya jalan-jalan hanya menggunakan face shield, padahal itu berbahaya bagi dirinya dan juga berbahaya bagi orang lain. Seperti itu. Itu dulu mungkin ya Bu Irma ya, terkait dengan pemakaian itu. Oh ya, ini sekalian Ibu terkait dengan tadi ya, terkait dengan yang masker dan juga hand sanitizer nih. Apakah anak ya, terkait dengan anak hand sanitizer, kondisi setiap anak itu kan berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat kalau memang ada tanda-tanda iritasi ataupun alergi terhadap komponen yang ada pada hand sanitizer, maka anak tidak disarankan menggunakan itu. Jadi kita coba dulu pada area terbatas seperti itu. Memang yang paling baik itu adalah menggunakan cuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Ya, jika tidak memungkinkan baru memakai hand sanitizer. Kemudian terkait dengan pertanyaan berapa lama sih waktu pemakaian masker gitu ya, maksimal 4 jam. Tetapi kalaupun misalnya basah ataupun kotor sebelum 4 jam itu juga harus diganti ya. Kemudian terkait dengan terakhir ini maaf ya Bu Tia sebentar supaya ini habis. Nggak apa-apa. Emang pertanyaannya lebih banyak tentang itu kok. Ya, terkait dengan gimana sih ya anak-anak yang nggak mau pakai masker ini, pasti kebanyakan ini pertanyaan dari anak-anak di PAUD atau misalnya anak kelas 1, kelas 2 ya, yang mungkin masalah usianya dia tidak mau memakai masker, alasannya panas dan lain-lain. Tadi juga Bu Tia sudah mengemukakan terkait dengan ya pembiasaan dan juga mungkin role model ya. Jadi pada utamanya untuk anak-anak ini bagaimana dia membiasakan adalah orang tuanya dulu yang harus disiplin menggunakan masker gitu ya. Jadi orang tuanya harus menjadi contoh dulu, orang dewasa harus menjadi contoh ketika di rumah, bahwa ketika orang tua itu keluar dari rumah dia memakai masker dan menggunakan maskernya itu dengan benar gitu ya. Dengan melihat itu nanti anak-anak juga akan mengikuti ya. Kemudian orang tua juga bisa mulai membiasakan kepada anak bagaimana memakai masker yang benar. Ini juga terkait dengan pertanyaan apakah anak harus memakai masker dan dipakaikan dan kemudian juga dibukakan atau memakai sendiri gitu kan ya. Idealnya tentu saja kita harus mengajarkan anak untuk bisa memakai sendiri, membuka sendiri cara-cara memakai dan membuka masker yang benar gitu
kan, seperti yang disampaikan. Anak diajarkan kalau membuka masker itu ditarik dari talinya gitu kan di belakang, bukan dibuka dari depan itu seperti itu. Nah, karena apa? Karena kan tidak mungkin setiap saat orang tua akan mendampingi anaknya. Jadi anak harus diberikan skill untuk dia menolong dirinya sendiri, itu ya, mengamankan dirinya sendiri. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Dan juga mungkin tadi seperti yang Bu Tia sampaikan juga, cara-cara menarik mengajarkannya. Diberikan reward jika anak sudah bisa berhasil gitu kan, tadi celebrate kata Bu Tia itu ketika dia sudah berhasil. Atau mungkin juga kita bisa membuat maskernya itu yang lebih dipersonalisasi sehingga anak merasa suka memakainya itu ya. Misalnya kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, anak bisa dihias gitu kan ya dengan lebih personal, dikasih nama seperti itu kan, untuk masker kain itu memungkinkan. Atau juga mungkin ketika di rumah orang tua juga memakaikan masker kepada boneka kesayangan. Nah, seperti itu kan, itu juga seperti pembiasaan bahwa oh ini harus memakai masker. Bagaimana cara memakai masker yang benar, menutup hidung, mulut dan dagu. Nah, itu juga mungkin harus bisa mulai dibiasakan oleh orang tuanya. Itu mungkin Bu Irma. Baik, ini karena waktu juga ini sudah hampir selesai, kita langsung closing meeting saja ya. Silakan Ibu Ana dulu. Baik, terima kasih Bu Irma. Jadi sahabat luar biasa, Insan Edukasi dan juga Classmate, kesempatan untuk memulai pembelajaran secara tatap muka sudah dibuka, sudah diketok palu bahwa memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Saya ingatkan kembali bahwa prinsip pertamanya adalah bahwa keselamatan dan kesehatan itu menjadi prioritas utama. Tetapkanlah disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, itu juga menjadi sangat penting untuk mulai dibiasakan kepada peserta didik kita supaya nanti ketika kelas benar-benar dibuka, anak-anak sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Dan jangan lupa juga mungkin ya bersiap-siap dan juga berdoa, mudah-mudahan kita semua dilindungi dari virus COVID-19 ini. Demikian Bu Irma. Terima kasih kepada para presenter inspiratif kita, Ibu Ana Listiana dan Ibu Tia Nurmeliawati yang telah meluangkan waktunya dan berkenan berbagi ilmu dan pengalamannya inspiratif kepada kita semua. Terima kasih. Jazakallah. Terima kasih juga kepada para sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama mengikuti acara Bicara TKPLB.